Shalom saudara-saudara, mari kita kembali bersaat teduh dan saat teduh kita hari ini dari 2 Tawarik pasal yang ketiga. Saya perlu menceritakan untuk supaya saudara mengetahui latar belakang keadaan jemaat, keadaan umat yang baru pulang dari pembuangan. Nah, bangsa Yehuda ini setelah 70 tahun dibuang, kan mereka diperintahkan untuk pulang ke Yerusalem dengan tujuan mereka harus membangun bait Allah. Itu perintah firman Tuhan. Tetapi mari kita coba gali keadaan mereka, kondisi mereka. Apa sebenarnya yang terjadi ketika mereka pulang dan sampai Yerusalem? Keadaan bangsa Yehuda yang pulang itu saudara, dalam keadaan yang lemah semangat, dalam keadaan yang patah semangat. Mereka mencari masa depan yang lebih baik, tetapi realita mereka hadapi tidak demikian. Jadi sepertinya itu harapan kosong, apalagi dalam keadaan kerohanian yang sangat merosot. Ini keadaannya. Dalam keadaan seperti ini dan pada saat yang sama Tuhan memberikan perintah untuk membangun bait Allah. Coba kita bayangkan ya, kondisinya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kondisinya dalam keadaan merosot. Sudah tidak punya semangat, patah, hilang. Tapi Tuhan memberikan perintah untuk membangun kembali bait Allah yang zaman yang pertama itu diruntuhkan oleh Nebukadnezar Raja Babel. Keadaan ini sepertinya tidak nyambung. Sepertinya firman Tuhan datang tidak pada waktu yang tepat. Sepertinya. Itu bagi kita saudara. Tapi bagi Tuhan lain. Memang keadaan sepertinya tidak baik-baik saja, keadaan dalam keadaan merosot, tapi Tuhan memberikan perintah untuk membangun bait Allah. Mari kita coba tempatkan situasi dan keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda itu menjadi keadaan kita, menjadi kondisi kita. Bagaimana sih ngadepi orang atau ngadepi diri sendiri yang sudah jatuh? Bagaimana sih menghadapi orang atau menghadapi diri sendiri yang sudah tidak punya semangat, yang sudah tidak punya harapan akan masa depan, yang sudah tidak lagi memikirkan bagaimana menjadi umat perjanjian. Dan itu bukan 1-2 orang saudara, tapi sudah menjadi seperti virus COVID yang menyebar ke semua orang. Jangan-jangan kita berpikirlah semua begitu, berarti ya benar. Saudara, kalau saya coba cari hitung jumlah orang yang patah semangatnya, yang sudah tidak punya harapan lagi akan masa depan, yang sudah tidak punya keinginan untuk hidup rohani lagi, kalau digambarkan seperti itu kurang lebih 50 ribuan orang. Ini angkatan pertama yang pulang ke Yerusalem. Sumbernya dari Esra pasal 2. Banyak sekali. Nah, kalau dalam keadaan berjemaah seperti ini, gimana coba ngadepinya? Bagaimana mengatasinya? Mungkin kebiasaan kita adalah cari teman sharing, cari teman curhat, cari masukan sana sini. Ya enggak keliru sih, enggak keliru, karena teman juga kita butuh. Paling-paling ya kamu harus begini, kamu harus begitu, itu yang kita dapat. Tetapi sekarang kita mau mencoba menaruh iman kita pada tempat yang benar, pada sasaran yang benar. Pada saat kita mengalami sudah tidak semangat lagi, sudah jenuh, sudah tidak punya hasrat rohani lagi, sudah tidak punya harapan ke depan lagi, coba kita taruh pada iman yang kepada Allah pusatnya. Kita datang pertama-tama dan bertanya kepada Tuhan. Kalau saya bahasakan kira-kira begini, Tuhan, bagaimana ya cara Tuhan menolong? Bagaimana ya cara Tuhan memulihkan? Bagaimana ya cara Tuhan membangkitkan semangat saya yang sudah amburadul ini? Bagaimana ya cara Tuhan memulihkan harapan masa depan saya? Harusnya iman itu di situ, kepada Tuhan dulu, bukan mencari kepada orang. Kan pusatnya iman itu Allah sendiri. Kita mau counseling kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau pulih pertama-tama kepada Tuhan.
Kok saya begini ya Tuhan? Cara Tuhan bagaimana? Harusnya iman itu begitu. Saudara masih ingat lagu yang mengatakan begini, yang terutama di dalam hidup ini. Saudara ingat? Siapa yang utama? Tuhan. Kita kenal lagunya, kita bisa lagunya. Tapi begitu kita menghadapi persoalan, menghadapi lemah semangat, menghadapi ketidakberdayaan, menghadapi hal-hal yang di masa depan rasanya suram, kita tidak cari Tuhan dulu. Kita cari teman, kita cari orang yang mau tidak mau kita taruh lebih dari Tuhan karena kita mau sandar di sana. Keliru loh Bapak Ibu Saudara. Iman itu datang kepada Tuhan. Iman itu curhat kepada Tuhan dulu. Iman itu konseling kepada Tuhan dulu. Itu iman. Saudara, kalau sudah saudara konseling, datang dan menemukan jawabannya, kan Tuhan yang utama. Itu baru nyambung. Maafkan saya ya saudara, lagu kita hafal nyanyi. Bahkan kita setiap hari nyetel lagu rohani. Setiap hari kita bersaat teduh, membaca firman, mendengarkan. Tapi praktiknya keliru. Cuma nyantol di kuping. Kita bukan curhat dulu kepada Tuhan, tapi curhat kepada sesama. Nanti kalau ditanya, kenapa enggak ke Tuhan? Aku enggak bisa, lah keliru. Iman kita itu kepada Allah. Yang memberikan iman itu kan Allah sendiri. Jadi harusnya kembali ke sana. Bukan kepada sesama. Kalau sudah kepada Tuhan, baru kepada sesama. Itu baru benar. Curhat dululah kepada Tuhan. Timbang-timbang dulu apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Oke saudara, mari sekarang kita selaraskan iman kita ya. Yang utama dalam hidup ini meninggikan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Curhatnya ke Tuhan, carinya Tuhan dulu. Persoalan apapun carinya Tuhan, jawabannya Tuhan, jawabannya ada di firman-Nya. Sekarang mari kita mau mencari dan menemukan cara Tuhan. Iya kan? Membangkitkan semangat umatnya yang patah, memulihkan kondisi kerohanian umatnya yang melorot, memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik, memulihkan hubungan perjanjian dengan Allah. Ini yang kita mau cari, ini yang kita mau temukan. Dan Tuhan menjawab kita di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ketiga. Kan perintah Allah dari awalnya itu kan begini kepada mereka yang pulang, bangun kembali bait suci, bangun kembali bait Allah. Tapi yang jadi masalah kan kondisi umatnya, kondisi jemaatnya dalam keadaan buruk dan terpuruk. Jadi itu yang saya katakan tidak nyambung sepertinya. Dan cara kerja Tuhan itu bukan simsalabim loh saudara, tidak begitu. Cara kerja Tuhan itu berkesinambungan dari zaman dulu, sekarang sampai selamanya. Iman itu berkesinambungan. Persoalan kita hari ini bisa jadi jawabannya sudah Tuhan berikan, apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu. Dan itu yang Tuhan catat di dalam 2 Tawarik pasal 3 ini. Tuhan ungkapkan kembali bagaimana Salomo membangun bait Allah. Ketika umat itu disuruh membangun, harapannya patah, semangatnya patah, Tuhan beberkan kembali apa yang Salomo lakukan puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Apa artinya saudara? Artinya Tuhan mau ayo kerja dulu, nurutot dulu firman Tuhan, lakukan dulu apa yang Tuhan firmankan. Soal perasaan dan kondisi buruk dan terpuruk, itu akan pulih di dalam proses. Itu yang Tuhan kerjakan. Tuhan tidak memulihkan dulu supaya kita bisa bekerja. Enggak saudara. Iman itu melakukan dulu apa yang Tuhan katakan. Iman itu percaya apa yang Tuhan firmankan. Kalau kita punya kesediaan hati untuk melakukan firman, maka sebenarnya proses pemulihan itu sedang terjadi. Itu cara kerja Allah. Cara kerja Allah di tengah-tengah umatnya. Memulihkan umatnya itu dengan membuka kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu. Saudara, mari kita perhatikan. Saya mengajak kita untuk memperhatikan cara Tuhan memulihkan kita yang lemah semangat, yang sudah ada harapan. Bukan simsalabim, bukan. Tapi Tuhan ingatkan, ini loh yang Tuhan dulu kerjakan dalam firman-Nya. Lihatkan
Masakan hari ini Tuhan tidak bisa mengerjakan kembali? Kan begitu sebenarnya saudara, walaupun konteks sejarahnya berbeda. Saya mengajak kita kembali untuk membaca 2 Tawarik pasal 3 ayat 17 yang ditulis demikian saudara. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamanya Yakin dan tiang kiri Boas. Tiang kiri dinamakan Boas. Boas itu artinya oleh kekuatan dari dia, oleh kekuatan dari Allah. Tuhan itu mau bilang begini saudara, Salomo memang membangun bait Allah zaman dulu yang sudah dibongkar dengan oleh Nebukadnezar itu. Memang dapat membangun bait Allah yang luar biasa megahnya, yang luar biasa besarnya dan termasyhur di mana-mana. Memang. Tapi rahasia di balik itu adalah kekuatan dari Allah. Ini yang Tuhan mau ngomong. Karena itu bangsa yang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak baik-baik saja, Tuhan mau perintahkan, ayo segera kerjakan firman-Nya, ayo bangun bait Allah-Nya, karena rahasia yang ada adalah kekuatan dari Allah. Saudara, sebenarnya kita pun demikian, baik pribadi maupun kelompok. Mungkin saja kita mengalami kondisi yang buruk. Mungkin saja kita mengalami kondisi terpuruk. Temukanlah Tuhan dan firman-Nya, karena di situ jalannya. Saya ambil contoh, kita diajak pelayanan gitu ya, macam-macam lah yang namanya pelayanan, sehingga satu kesatuan tubuh Kristus itu terpelihara. Macam-macam dan siapapun yang bisa mengajak kita untuk pelayanan. Lalu kita yang diajak atau diingatkan kembalilah untuk ayo kebaktian. Datang ke rumah Tuhan, menyembah dan memuliakan Dia melalui kebaktian minggu. Lalu kita mengatakan, aku tidak bisa. Aku sendiri sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kerohanianku lagi lemah, imanku lagi lemah. Saudara pernah mengalami seperti itu? Atau malah pernah menjawab seperti itu? Saudara, kalau saudara dalam keadaan seperti itu, mari hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita. Mari segera ambil waktu untuk konseling dengan Tuhan gitu loh. Jangan bilang aku tidak baik-baik saja, terus nggak datang sama Tuhan. Ya saudara nggak akan menemukan Tuhan. Lalu saudara tidak pernah mencarinya. Sering kali kita keliru di situ. Aku memang tidak baik-baik saja. Aku memang dalam kondisi buruk dan terpuruk. Tapi bagiku yang utama adalah Tuhan. Makanya aku datang kepadanya. Harusnya begitu. Aku akan mencari firman-Nya. Itu iman. Selemah apapun iman itu mencari Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan. Kalau seumpama saudara tidak menemukan firman-Nya yang mana, aku akan tanya hamba Tuhan. Loh kan jelas saudara. Karena Tuhan yang utama. Mari kita konseling kepadanya. Dan kita yakin, aku tahu Tuhan telah menyingkapkan jalannya. Tuhan telah menyiapkan jalannya. Saudara, dengan menolong orang-orang yang keadaannya seperti itu, seperti diri kita, dan dia jawabannya sudah ada di dalam Alkitabnya, itu baru benar. Iman itu cari Tuhan dan cari firman-Nya. Bisa jadi kita tidak menemukan karena kita baru cari Tuhan kalau ada masalah. Oke. Ada hamba Tuhan yang menolong saudara, yang bisa saudara ajak bicara. Aku begini, di mana ya saudara? Akan ditunjukkan. Itu namanya cari Tuhan, konseling sama Tuhan. Itu yang benar. Kalau sudah sama Tuhan beres, sharing-sharing dengan teman, dengan saudara, ya silakan. Seumpama saudara dapat masukan, ternyata masukan itu berlawanan dengan firman Tuhan, berlawanan dari jalan Tuhan, ya jangan diikuti. Yang harus saudara ikuti itu apa yang Tuhan katakan. Saudara keliru kalau dalam keadaan kondisi terpuruk, Tuhan pulihkan dulu baru aku taat, keliru. Iman itu ikut dulu. Walaupun hati kita mungkin tidak enak, perasaannya tidak enak, ikut dulu. Pemulihan itu terjadi di dalam prosesnya. Saya berdoa kita semua yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, datang kepada Tuhan, konseling sama Tuhan.
Jalan keluar sudah disediakan dalam Alkitabnya. Cari dan temui Dia setiap saat. Semoga firman-Nya memberkati kita semua. Selamat ulang tahun untuk Ibu Chan Cutin. Kiranya Tuhan menjagai Ibu Chan Cutin dengan firman-Nya. Saya tahu sekali bahwa Ibu Chan Cutin ini rajin mengikuti pelayanan rohani firman Tuhan dari GKT Banyuwangi. Saya doakan agar pelayanan online ini tetap bisa diikuti dan tetap bisa diadakan. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, pikiran-pikiran manusia seringkali melanglang buana kemana-mana. Sekalipun sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, namun yang sering terjadi kami tidak mengutamakan Tuhan. Malah tanpa kami sadari menggeser tempat Tuhan dengan sesama. Kami mengutamakan curhat dulu ke sana kemari. Kami mencari dukungan kepada sesama ke sana kemari. Kami sering lupa konsultasi kepada Allah yang Maha Hidup. Melalui 2 Tawarik 3 ini kami bersyukur sebab Tuhan mengungkapkan rahasia kemuliaan dengan membuka kembali apa yang Tuhan kerjakan di masa lampau, sebab firman-Mu kekal selama-lamanya. Pulihkanlah kami dalam kondisi buruk dan terpuruk ya Tuhan. Pulihkan dengan menemukan apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lampau dan berlangsung sampai hari ini. Mendoakan untuk Ibu Chan Cutin, mendoakan untuk imannya ketika di usia lanjut ini. Hamba mengetahui kesetiaannya untuk terus mendengarkan firman melalui pelayanan online. Mohon Tuhan menjagai dan memelihara anggota tubuh Kristus ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.